Video kali ini akan berkisah tentang kejadian misterius yang pernah terjadi di negara Jepang, di mana telah terjadi sebuah kasus penghabisan secara massal yang dilakukan oleh sesosok makhluk yang dikatakan misterius. Makhluk atau entitas ini muncul di malam hari, masuk ke dalam rumah warga dan mulai satu persatu melakukan penghabisan kepada siapa saja yang muncul dan ia temui. Bukan saja di negara Jepang, di negara Rusia pun juga sama. Bedanya makhluk ini dengan diam-diam melakukan aksi balas dendam terhadap seorang yang telah melukainya. Uniknya si pelaku sengaja mengincar dan mengikuti targetnya dengan berjalan kaki sejauh 80 km dari hutan ke kabin milik si target. Dan setelah berhasil melakukannya, tragedi itu terjadi dan berhasil membuat geger satu negara. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana dua kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Jepang tahun 1915 merupakan masa-masa di mana negara ini sedang berada di era Taisho yang dipimpin oleh Kaisar Taisho. Pada saat itu negara ini baru saja mengalami perkembangan yang pesat setelah era Meiji di tahun 1868 dan 1912 yang membawa industrialisasi besar-besaran. Industri yang mulai berkembang pada saat itu meliputi industri tekstil, baja, transportasi, dan lain sebagainya. Nah, lupakan dulu hingar-bingar itu. Kemajuan yang pesat pada saat itu terjadi di negara Jepang pada umumnya. Masih banyak wilayah-wilayah di negara Jepang yang masih tertinggal dari sisi pembangunan, sumber daya manusia, dan lain-lain. Salah satunya adalah Hokkaido. Kehidupan di sini masih sangat tradisional, keras, dan sangat tergantung pada alam. Maka nggak jarang banyak sekali ditemui penduduk asli Hokkaido yang profesi sebagai petani, pemburu, pencari kayu, dan lain-lain. Wilayah Hokkaido pada saat itu adalah wilayah perbatasan liar yang persis kayak Wild West Jepang lah. Di sana tuh terdapat permukiman baru yang dimana penduduknya didatangkan dari pulau utama, Pulau Honshu, untuk membuka lahan, bercocok tanam, dan menebang pohon. Nah, dari segala aktivitas yang berkaitan dengan hutan inilah yang diduga menjadi pemantik konflik antara penduduk asli dengan penghuni hutan. Ditambah penduduk Jepang pada saat itu masih sangat percaya sama hal-hal yang berbau mistis atau perdukunan, serta penduduk asli Hokkaido, suku Ainu, percaya bahwa hutan mereka dijaga oleh dewa gunung yang jangan sesekali diusik kalau tak mau desa mereka kena kutukan, begitu katanya. Nah, tragedi ini bermula di bulan November di tahun yang sama. Ketika itu wilayah pemukiman di Rokusensawa diselimuti oleh salju yang mulai turun tipis membasahi jalan, atap, ladang, dan kebun basah semuanya. Peristiwa itu diawali dengan ditemukannya oleh warga perkebunan jagung dalam keadaan berantakan dan acak-acakan, yang padahal sedikit lagi akan tiba hari panen raya itu. Warga ragu akan siapa yang melakukan hal itu, sebab kejadian itu jarang sekali terjadi di tempat di mana mereka tinggal, yang terkenal aman, tentram, dan rapi. Ketakutan serta kengerian pastilah menyelimuti kehidupan warga kala itu. Namun dikarenakan pasca insiden itu warga tak kembali menemukan kejadian yang aneh lainnya, perlahan mulai hilanglah ketakutan-ketakutan itu. Dan tibalah di malam itu, singkatnya, di tengah hujan salju yang turun tipis-tipis membasahi desa yang bernama Rokusensawa Sankebetsu, sebuah keluarga yang dihuni oleh pasangan suami istri dan beberapa orang anak itu tiba-tiba geger. Si ibu yang bernama Ibu Abe Mayu dan seorang bayi yang sedang digendongnya tiba-tiba menghilang dari rumahnya. Si suami yang bernama Pak Ato sempat mendengar suara ribut yang kala itu ia yakini datang dari arah dapur rumahnya. Dan ketika ia hampiri suara ribut-ribut itu, betapa kaget ia ketika ia melihat buah hatinya tergeletak di atas lantai tak bergerak. Noda merah tercecer dan tentu ia temukan putri kesayangannya itu dalam keadaan tak bernafas. Ia begitu yakin bahwa beberapa menit yang lalu Ibu Abe istrinya baru saja menemuinya di ruangan depan dengan sambil ia gendong putrinya yang ada di belakang punggungnya. Tapi kenapa semuanya berubah begitu cepat? Perasaan campur aduk mulai menghantui pikiran Pak Ato. Dikarenakan selain ia baru saja menemukan buah hatinya dalam keadaan yang sungguh menyedihkan, kini ia dihadapkan pada sebuah fakta bahwa istrinya tidak bisa ia temui dimanapun itu, di bagian dalam atau bagian luar rumahnya. Perginya si buah hati dan hilangnya istri membuat Pak Ato kemudian mengadukan hal itu kepada orang lain yang bisa ia temui di desanya. Dan singkatnya, setelah tim pencari dadakan terbentuk, dimulailah pencarian Ibu Abe Mayu. Tim yang dibentuk itu dibagi menjadi beberapa regu. Satu regu melakukan pencarian di sekitar lembah, dan regu lainnya melakukan pencarian di dalam hutan. Tak butuh waktu yang lama, regu yang mencari si ibu di hutan akhirnya berhasil menemukan Ibu Abe di dalam hutan, tepat di bawah sebuah pohon yang besar. Namun sayang pada saat ditemukan, si ibu telah tak bernyawa. Kondisinya sungguh mengenaskan, dengan luka-luka yang tersebar di hampir seluruh bagian tubuhnya.
Warga nggak bisa tahu dengan pasti apa penyebab dua warganya kehilangan nyawanya. Sungguh peristiwa ini membawa teror yang semakin membuat penduduk desa terhanyut dan yakin bahwa ini adalah ulah dari Dewa Gunung yang mengutuk desa akibat masifnya penebangan pohon di hutan kala itu. Nah, atas insiden misterius yang terjadi di rumah Pak Ato, yang kebetulan rumahnya berada paling ujung desa dekat kawasan hutan basah itu, membuat warga kemudian kembali berkumpul untuk berjaga sekaligus mengetahui siapa sebetulnya sosok misterius itu yang telah membuat geger orang satu kampung. Kala itu warga sebanyak kurang lebih 50 orang berjaga di area dekat rumah Pak Ato yang dekat hutan itu. Warga yang berjaga dilengkapi dengan peralatan pertahanan diri. Mereka ada yang bawa tombak, kayu, bahkan sampai beceng mereka bawa. Setelah berjaga dan tidak menemukan apa-apa, sekitar 49 warga akhirnya memutuskan berpencar masuk ke dalam hutan untuk mencari sosok yang mereka yakini itu adalah monster gunung. Namun apakah kalian tahu bahwa keputusan itu adalah keputusan yang salah? Kenapa? Ya, dikarenakan dengan meninggalkan satu orang yang berjaga lengkap dengan becengnya, tidak sama sekali bisa membendung serangan sosok itu yang tiba-tiba muncul dengan sekelebat ia berlari dan masuk ke dalam rumah milik keluarga Miyoke. Di dalam rumah pada saat itu Pak Miyoke, Ibu Yayo dan kedua anaknya sedang berada di dapur untuk menyiapkan makanan mereka. Hingga Ibu Yayo tiba-tiba terganggu dengan suara aneh yang muncul dari luar dapur. Dan ketika ia buka pintu dapurnya, betapa kaget si ibu ketika ia melihat sosok misterius itu berdiri di hadapannya. Dan tiba-tiba semuanya menggelap dengan disusul suara erangan dan teriakan histeris. Sedikit info, rumah Pak Miyoke yang lokasinya nggak jauh dari rumah Pak Ato ini merupakan rumah yang juga digunakan sebagai tempat perlindungan atau tempat pengungsi. Dan kenapa rumah itu digunakan sebagai shelter? Ya dikarenakan hal itu merupakan keputusan bersama. Jadi selain ada keluarga Pak Miyoke, rumah itu juga ditinggali oleh beberapa orang lainnya. Ya, di malam itu total 6 orang kehilangan nyawanya, termasuk buah hati Pak Miyoke dan seorang ibu yang sedang mengandung. Kembali ke colongan, alih-alih berjaga dengan menurunkan 50 orang bersenjata, justru penjagaan itu sia-sia dan mengorbankan hidup orang lain yang mereka jaga dengan ketat. Namun beruntung di malam itu Ibu Yayo dan Pak Miyoke bisa selamat dari serangan fatal itu. Ibu Yayo dengan sisa tenaga yang ia miliki, kemudian ia berlari, menghampiri si 49 warga yang kala itu sedang ada di dalam hutan. Singkatnya, setelah menjelaskan apa yang telah terjadi, ke-49 warga itu kembali ke rumah Pak Miyoke, sambil berharap mereka bisa menangkap basah si pelaku sadis tersebut. Dan benar saja ketika mereka sampai di depan rumah Pak Miyoke, mereka baru saja menyaksikan. Kalian tahu apa? Ya, seekor beruang coklat besar dengan pongahnya berdiri di depan pintu rumah. Tingginya sekitar 3 meter, seolah ia menantang bagi siapapun untuk maju dan melawan dirinya yang gagah itu. Seorang warga yang panik mengusulkan untuk membakar saja rumah milik Pak Miyoke agar beruang itu segera lari ke hutan. Namun usul itu tentu ditolak oleh Ibu Yayo. Takut-takut ada yang masih bisa diselamatkan di dalam rumahnya. Singkatnya, setelah melakukan intimidasi kepada beruang besar itu, beruang coklat itu akhirnya bisa melarikan diri ke dalam hutan. Seorang saksi mengatakan bahwa sebelum kejadian di rumah Pak Ato, ia mengaku bahwa ia sempat menembak beruang itu di hutan. Namun tembakannya tak sampai membuat terluka parah. Lalu dikarenakan ia yakin bahwa hewan itu tak akan pernah kembali lagi, anggapan itu salah. Si beruang yang dendam itu telah melakukan aksi penghilangan nyawa secara massal. Setelah tahu bahwa buah hatinya menjadi korban, Pak Miyoke kemudian mendatangi seorang yang bernama Yokohama Heikichi, seorang pemburu beruang profesional. Heikichi yang mendengarkan penjelasan Pak Miyoke panjang lebar segera notis bahwa sebelumnya beruang itu juga telah menghilangkan 3 wanita di tempat yang berbeda. Dan bahkan sampai-sampai beruang itu mendapati julukan sebagai Kesagake, yang menggambarkan beruang itu punya bekas luka panjang yang miring di bahunya. Nama itu muncul dari para pemburu yang juga telah berhasil melukainya di bagian punggung. Namun saking kuatnya dikatakan dia masih bisa meloloskan diri ke dalam hutan. Sebuah teori menjelaskan kemungkinan kenapa beruang itu sampai menyerang manusia. Hal itu dikarenakan mungkin beruang itu gagal dalam berhibernasi. Selain itu, perambahan hutan di pemukiman Rokusensawa menjadi salah satu faktornya. Mengingat tempat itu merupakan wilayah yang baru dihuni oleh para transmigran dari luar pulau. Namun sayangnya permintaan untuk mengangkat kembali becengnya untuk menumpas beruang itu ditolak oleh Heikichi. Hal itu dikarenakan ia telah pensiun sebagai pemburu, dan ia pun menyarankan agar Pak Miyoke melaporkan hal itu kepada pemerintah setempat. Singkatnya, setelah melaporkan hal itu kepada pemerintah setempat, terkumpullah 60 orang yang terdiri dari beberapa orang penembak jitu. Tampak juga di antara mereka Yokohama Heikichi, yang ternyata atas pujuk rayu dari pejabat setempat,
ia akhirnya setuju dan bergabung dalam tim. Dan dimulailah pemburuan besar-besaran kala itu. Singkatnya, dikarenakan lebih terstruktur dan lebih terorganisir dengan baik, pada tanggal 13 Desember, akhirnya Yokohama Heikichi lah yang berhasil melumpuhkan beruang besar itu dengan satu peluru yang tembus ke tubuhnya. Dan terbayarlah semuanya. Pasca insiden itu, penduduk yang tinggal di Rokusensawa pergi berbondong-bondong meninggalkan desa mereka. Mereka takut jika beruang-beruang yang lain akan datang dan menyerang mereka selama masa hibernasi. Kosongnya desa dari penduduk membuat desa itu menjadi sepi. Bahkan sampai-sampai desa Rokusensawa dijuluki sebagai desa hantu. Untuk mengenang peristiwa yang pernah terjadi kala itu, pemerintah setempat membuat sebuah replika beruang Kesakage di lokasi kejadian. Ukuran patung itu diklaim seukuran dengan beruang yang pernah menjadi perbincangan kala itu. Ini bentuk monumennya. Ini kisah yang kedua. Di sebuah desa yang berada di timur jauh Siberia, tepatnya di sebuah desa yang bernama Sobolonye di kawasan hutan Primorye, Rusia Timur, hiduplah dengan tenang dan tentram seorang pria 47 tahun yang bernama Vladimir Markov. Di tempat ia tinggal di tahun 97 pada saat itu, segalanya serba terbatas. Terbatas untuk melakukan berbagai macam pekerjaan, dikarenakan sebagian besar dan hampir sepanjang tahun, desa yang Markov tinggali selalu tertutupi oleh putihnya salju. Bahkan listrik aja Senin Kamis, kadang Senin kadang Kamis. Ulang-ulang. Bahkan listrik aja kadang hidup kadang mati. Selain faktor alam yang membatasi segala pekerjaan penduduk desa, juga regulasi perubahan undang-undang hukum di Rusia setelah era Uni Soviet sangat membatasi penduduknya untuk memiliki senjata api. Sebelumnya Markov bekerja sebagai penebang kayu, namun selepas industri kayu menurun, setelah runtuhnya Uni Soviet, dia beralih menjadi peternak lebah yang juga merangkap sebagai pemburu paruh waktu. Nah, atas perubahan undang-undang di negaranya itu, Markov nggak dapat dengan legal berburu dengan senjata api biasa. Hal itu dikarenakan adanya perbatasan ketat dan biaya lisensi yang tinggi, sehingga ia gunakan senjata yang tak terdaftar dan amunisi yang ia buat sendiri untuk berburu makanan atau barter kebutuhan hari-harinya. Markov butuh untuk melakukan perburuan tersebut, sebab hanya dengan berburu, usaha budidaya lebahnya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Atau dengan kata lain, dari hasil buruannya, Markov bisa gunakan uang atau hasil barternya itu untuk modal budidaya. Bulan Desember tahun 97, desa Sobolonye, Primorye, Rusia Timur, atau desa yang menjadi tempat tinggal Markov, geger. Di hari yang bersuhu minus 25 derajat Celcius itu, warga melihat betapa rumah kayu yang menjadi tempat tinggal Markov berantakan, porak-poranda nggak karuan. Sebelumnya warga desa yang pernah bersaksi mengatakan bahwa ia sempat mendengar suara tembakan terdengar dari arah hutan, dan setelah itu Markov tak pernah terlihat lagi di desanya. Warga tahu dia terakhir kali pergi berburu ke arah lembah terpencil di selatan Sobolonye, atau tempat yang menjadi area angker bagi siapapun, sebab seringnya warga melihat penampakan yang gak lazim di sana. Lalu dikarenakan menghilangnya Markov yang entah kemana pada saat itu, penduduk desa akhirnya melaporkan kejadian itu kepada pemerintah setempat, sebab mereka yakin bahwa selama ini mereka hidup gak pernah berkonflik dengan siapapun dan dengan apapun itu. Beberapa hari setelah warga melapor, tim investigasi yang diturunkan kemudian segera menuju rumah kayu milik Vladimir Markov guna memeriksa keadaan rumah yang dikabarkan hancur itu. Dan benar saja, begitu mereka buka pintu gubuk Markov, di dalamnya dingin, berantakan dan hening. Ada tanda-tanda perlawanan seperti meja terbalik, kursi roboh, dan percikan noda merah di lantai kayu yang membeku jadi warna coklat tua. Di dekat tungku senapan tua Markov ditemukan jatuh, pelurunya belum sempat ditembakkan. Dan di luar jendela yang pecah itu, tim menemukan jejak kaki besar menjauh ke arah hutan. Dan setelah ditelusuri, jejak sosok misterius itu juga bercampur dengan noda merah. Tim akhirnya berhasil menemukan tubuh Vladimir Markov dalam keadaan tak bernyawa singkatnya. Sekujur tubuhnya dipenuhi dengan luka, seperti bekas tepat benda tajam. Dan di momen itulah mereka semua sadar bahwa yang melakukan penghabisan itu bukanlah manusia, tapi sesuatu yang lebih kuat, lebih besar, namun tidak lebih buas dari manusia itu sendiri. Jika bukanlah manusia, siapa atau apa yang melakukan aksi mengerikan ini? Jadi begini. Seorang ahli satwa liar yang bernama Pak Yuri Tras,
yang tergabung dalam tim investigasi atas kepergian Vladimir Markov menemukan fakta bahwa bukanlah manusia yang melakukan penghabisan itu. Di dalam rumah Markov, Pak Yuri menemukan bekas cakaran hewan liar yang terdapat di bagian tembok dan pintu rumah yang terbuat dari kayu. Selain itu, ia juga menemukan jejak sosok itu yang membeku di hampir seluruh bagian luar rumah. Anehnya, jejak beku itu ditemukan melingkar atau membentuk pola lingkaran. Ya, sebuah lingkaran yang melingkari rumah kayu Markov. Dengan cepat ia simpulkan bahwa si pelaku ini sempat mengintai rumah Markov berhari-hari lamanya dengan ia kelilingi rumah itu. Dan atas fakta-fakta yang telah ditemukan oleh Pak Yuri dan tim, akhirnya mereka mengkonfirmasi bahwa si pelakunya adalah, kalian tahu? Ya, seekor harimau Siberia. Yang lebih mengejutkan, ditemukan fakta bahwa Markov dihilangkan bukan karena si harimau lapar. Bukan, hal itu disebabkan oleh karena harimau ini dendam kepada Vladimir Markov. Seperti yang telah sama-sama diketahui sebelumnya, beberapa hari sebelum tragedi dikatakan bahwa Markov menemukan sisa buruan dari seekor harimau Amur atau harimau Siberia, yaitu berupa daging babi hutan yang disembunyikan di bawah salju, sebuah cara lazim harimau menyimpan hasil buruannya. Alih-alih menjauh, Markov malah mengarahkan becengnya dan lalu melepaskan ke arah harimau yang datang ke lokasi itu lagi. Tapi beruntung ia hanya terluka, nggak sampai melumpuhkannya. Di tengah hutan, tim menemukan jejak besar harimau bercampur dengan jejak manusia. Uniknya, di beberapa titik, jejak harimau mengikuti jejak Markov, bukan sebaliknya. Artinya predator itu mengejar, mengincar, dan mengikuti Markov pulang ke rumahnya dari bau yang ditinggalkan oleh Markov, bukan sekedar hanya lewat saja. Dan dari temuan-temuan itulah para ahli menyimpulkan bahwa kepergian Markov yang disebabkan oleh harimau Siberia ini bukanlah dalam rangka harimau itu mencari mangsanya, tapi lebih dikarenakan balas dendam. Hal ini didapat dari kesimpulan bahwa yang pertama, harimau melacak rumah Markov dari hutan. Biasanya harimau melakukan penyerangan di tempat mereka bertemu, lalu pergi. Tapi ini beda. Setelah Markov melukai harimau itu, si harimau balik lagi berhari-hari. Kemudian ia mengikuti bau Markov sampai di rumahnya. Itu perilaku yang sangat jarang terjadi. Yang kedua, rumahnya diserang saat Markov nggak siap. Dari jejak yang ditemukan, diduga hewan itu datang di malam hari, mendobrak pintu, dan langsung menyerang di bagian leher. Yang ketiga, ini yang aneh, korban nggak dimangsa. Kalau cuma lapar, tubuh manusia itu pasti dihabisi sebagian besar. Namun pada saat tim investigasi datang, tubuh Markov masih utuh sebagian besar. Cuma luka koyak di bagian dada dan bagian leher. Itu sebuah tanda serangan agresi, bukan berburu. Perburuan pun kemudian dilakukan untuk mencegah kemungkinan jatuhnya korban lain. Pak Yuri yang adalah mantan tentara yang bertugas di satuan unit konflik antara manusia dan harimau langsung membawahi tim yang langsung saja bergerak di tebalnya salju yang dingin yang menusuk tulang itu. Dalam perburuan itu, tim tampaknya sudah terlambat. Sebab di tepi sungai yang jaraknya cukup dekat dengan jejak yang mereka ikuti, tim menemukan tubuh manusia lain yang tak bernyawa, yang pola penyebab kepergiannya persis seperti apa yang dialami oleh Markov. Korban kedua bernama Alexander Soloka, yang adalah kerabat Markov yang sama-sama bekerja sebagai pemburu amatir. Perjalanan kemudian berlanjut hingga jejak itu membawa tim ke sebuah tempat jauh dalam hutan. Butuh 3 hari 3 malam bagi tim Pak Yuri akhirnya berhasil menemukan sosok harimau Siberia yang diduga menjadi pelaku dipanggilnya 2 warga sipil itu. Dan dengan beceng yang mereka miliki, singkatnya si harimau berhasil dilumpuhkan. Untuk memastikan apakah benar sosok harimau itu adalah pelakunya, tim kemudian melakukan semacam otopsi sederhana kepada tubuh harimau itu. Dan benar saja pada saat itu mereka berhasil menemukan 2 buah proyektil peluru tuah, persis seperti apa yang dimiliki oleh Vladimir Markov. Lalu terkonfirmasilah bahwa harimau itu adalah pelakunya. Selesai. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.